Pengajuan izin kegiatan Sound Horeg di Lumajang, Jawa Timur banyak diterima oleh pihak kepolisian pada bulan Juli ini. Antara lain untuk kegiatan karnaval maupun cek sound. Polisi pun menyebut akan memberikan izin dengan mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya ada batasan desibel suara dan durasi kegiatan agar tidak mengganggu keamanan, tidak merusak moral ataupun berpotensi menimbulkan kemaksiatan. Rencananya Forkopimda Kabupaten Lumajang, Jawa Timur akan melakukan rapat koordinasi pada 17 Juli 2025 guna menindaklanjuti fatwa haram MUI Jawa Timur soal Sound Horeg. Sebelumnya MUI Jatim resmi mengeluarkan fatwa haram untuk Sound Horeg antara lain lantaran dinilai mengganggu ketertiban masyarakat. Melaksanakan Sound Horeg itu muncul. Namun dari Polres Lumajang tetap melakukan penelitian terhadap rencana kegiatannya, berdampak seperti apa. Nah, apabila memang berdampaknya cukup besar, impact-nya dari segi aspek lokasi, jarak pelaksanaan, kemudian pergerakannya itu menimbulkan kerusakan, kita akan lakukan peleburan dan izin tidak kita berikan. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2025 itu mengatakan bahwa keberadaan Sound Horeg itu lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya, sehingga dalam fatwa ini dikatakan haram dengan berbagai macam argumen yang sudah dijelaskan di sini, baik sifatnya itu dasarnya syariat maupun dari kajian-kajian yang telah dilakukan, maka haram secara mutlak. Fenomena Sound Horeg kini tengah merebak di tanah air dan menjadi salah satu alternatif hiburan dengan banyak penggemar setianya. Namun di sisi lain banyak pula yang menilai keberadaan hiburan Sound Horeg kerap meresahkan. Berbekal sound system berukuran jumbo dengan volume suara maksimal, Sound Horeg jadi primadona di berbagai kesempatan. Belakangan, Sound Horeg kerap menjadi andalan hiburan untuk memikat massa. Namun tak jarang, sejumlah insiden terjadi di balik gegap gempitannya. Di Pati, Jawa Tengah, seorang peserta Sound Horeg yang berada di atas truk tersangkut kabel listrik hingga terjatuh. Peristiwa tersebut terjadi saat acara karnaval dalam rangka sedekah bumi di Desa Wedusan, Kecamatan Duku Seti, Pati, Jawa Tengah. Peserta yang terjatuh pun mengalami luka ringan. Lain lagi yang terjadi di Bondowoso, Jawa Timur. Karnaval Sound Horeg yang disambut sukacita oleh warga desa Sumber Anyar tiba-tiba berujung petaka. Sound system setinggi 5 meter tersebut tersangkut ke ranting pohon dan tumbang hingga menimpa 2 orang yang berada di belakangnya. Di beberapa kejadian lainnya, keberadaan Sound Horeg bahkan berdampak pada kerusakan rumah warga dan tak jarang mendapat protes karena ukurannya yang besar dan juga suaranya yang sangat kencang. Menyikapi hal ini, anggota komunitas Sound Horeg di Bondowoso menghimbau seluruh komunitas Sound Horeg menaati aturan penyelenggaraan karnaval di jalanan. Kita sangat menyayangkan sekali, cuman itu adalah insiden yang tidak terduga. Tapi saya menghimbau kepada seluruh komunitas Horeg di Bondowoso untuk menaati SOP. Ada beberapa aturan-aturan Sound Horeg ketika melakukan karnaval di jalan, medannya harus dilihat apakah itu medan banyak kayu-kayu atau kabel-kabel yang terbentang di atas jalan. Kini, keberadaan Sound Horeg banyak menuai kritik tajam. Bahkan MUI Jawa Timur memberi fatwa haram. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lainnya, saudara, kebakaran menghanguskan 2 rumah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kebakaran diduga akibat korsleting di salah satu rumah yang terbakar. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi dan menghanguskan 2 rumah yang berada di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Sejumlah warga yang panik berusaha memadamkan api menggunakan selang air dan ember.
Api akhirnya berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran dan 72 personil diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Seorang perempuan warga negara asing menjadi korban penjambretan di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Akibatnya korban tersungkur dan mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Rekaman kamera dashboard mobil memperlihatkan detik-detik saat WNA yang sedang berjalan kaki bersama putranya dijambret 2 pelaku menggunakan sepeda motor di jalur trotoar Jembatan Kuning samping Masjid Istiqlal, Jakarta. Salah satu pelaku berupaya merampas tas korban, namun korban mempertahankan tas hingga jatuh tersungkur dan terseret motor beberapa meter. Menurut saksi, tas korban berhasil dipertahankan, namun korban mengalami sejumlah luka. Cuma keburu tarik-tarikan, kalau dia bahasanya ini sih dia tarik tapi nggak ada yang keambil. Oh, tapi nggak sempat keambil? Nggak keambil, cuma tuh motor udah hilang aja. Nah dia pas jatuh itu menteriak, kita kaget semua pekerja di sini. Seorang warga negara Swiss dilaporkan terjatuh di jalur